Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas satu tanda baca yang paling sering muncul, sering kita ketik ya sebagai penulis, atau kalau kita baca buku sering kita temukan, yakni tanda koma. Ya, tanda koma ini fungsinya biasanya kalau kita melafazkan teks itu buat istirahat sejenak, atau kalau kita baca juga buat apa ya, semacam penekanan gitu ya, biar sebuah kalimat itu nggak kerasa salah arti. Nah, karena mengingat pentingnya tanda baca koma ini, saya akan uraikan biasanya kesalahan-kesalahan apa dan gimana sebaiknya penempatan tanda koma itu. Ada 13 hal ya, atau 13 poin. Oke, semuanya mari kita sama-sama ikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga jangan pernah skip iklan di video ini. Oke, langsung aja check it out. Ya, yang pertama, tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi kalau kalian nulis beberapa benda gitu ya, atau sedang makan, minum, dan lain-lain seperti itu, dikasih koma. Dan yang harus diperhatikan, benda yang terakhir atau rincian yang terakhir disebut dikasih dan sebagai pamungkas. Dan cara pengetikannya, jadi perhatikan dia nggak dikasih spasi, baru kemudian dikasih spasi jarak ya antara benda, misalnya situ gula, koma, spasi jarak, dan tepung. Oke, kadang-kadang nih ya disebut beberapa barang tapi nggak pakai dan di bagian terakhirnya, atau kadang-kadang juga nggak pakai koma. Itu harus tetap kita perhatikan juga jarak antar hurufnya ya, perhatikan. Oke, mudah-mudahan paham. Dan sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ini tanda koma biasanya dan wajib kita pakai sebelum kata hubung atau konjungsi. Nah, biasanya ini ada pada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk itu adalah dua kalimat yang disatukan dan biasanya pakai kata hubung. Seperti dalam contoh yang dua ini, ada yang melainkan, ada yang tetapi. Perhatikan baik-baik, dua kalimat itu ketika digabungkan dan sebelum kata hubungnya itu diberi tanda koma, dan komanya baru dikasih jarak dengan kata hubung atau konjungsi. Seperti contoh nih, ada melainkan dan tetapi itu sebelumnya dikasih koma. Kita ke nomor 3. Nomor 3, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Subjeknya itu ada di baris keduanya, di bagian keduanya, bukan baris ya. Jadi, kalau tidak hujan, saya akan datang. Nah, si subjeknya kan, saya akan datangnya di belakang tuh, nggak di depan. Jadi, harus dikasih koma sebelum subjeknya. Seperti contoh di bawahnya, subjeknya adalah kami, sebelumnya dikasih koma. Jadi teman-teman, kalau ini dibalik nggak perlu koma. Misalnya saya akan datang kalau tidak hujan, nah itu nggak perlu pakai koma. Tapi kalau tidak hujan atau syaratnya itu ada di depan, maka pakai koma. Oke, dan penulisannya silahkan perhatikan ya, koma, spasi jarak, baru penulisan subjeknya. Well, sekarang kita lihat ke nomor 4. Nomor 4, tanda koma dipakai di belakang kata yang menjadi penghubung antar kalimat. Nah, gampang sih, biasanya ada kata-kata penghubungnya. Nih, contohnya namun, jadi, oleh karena itu, meskipun demikian, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan sejenisnya. Nih, contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Pendaftaran nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan secara online. Titik ya. Jadi, tidak perlu ke kantor pajak. Nah, ini ada dua kalimat, dan di kalimat keduanya itu biasanya ada kata penghubung. Ya, kayak jadi, koma, atau meskipun demikian, koma, namun, koma ya. Kemudian dikasih jarak baru kalimat atau kata berikutnya. Oke,
Mudah-mudahan cukup paham nih yang ini, karena saya sering banget nemuin yang salah. Kadang-kadang nulis jadi tidak perlu gitu, nggak pakai koma. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan kata sapaan. Kata seru yang dimaksud seperti wah, oh ya, aduhai, atau halo. Sementara kata sapaan biasa disebut juga atau biasa berupa pak, bu, kak, nak, dik, dan sejenisnya. Nih contohnya, perhatikan. Hai, koma, apa kabar? Nah, biasanya ini di dialog ya. Perhatikan nih kalau yang suka salah pas nulis dialog. Di sini tanda-tanda bacanya, tanda koma terutama harus disertakan. Jangan lupa ya. Nah, jangan lupa koma ya. Pak, tolong pasangkan lampu. Pak, koma, kasih jarak, tolong pasangkan lampu ya. Jangan sampai salah lagi nih buat yang biasanya masih riweh ya, masih salah-salah nulis dialog. Perhatikan nih. Jadi ada tanda koma ya. Dan di nomor 6. Nomor 6 ini ada tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Namun bila akhir kutipan sudah ada tanda tanya atau tanda seru tidak perlu ditambah koma ya. Ini untuk dialog ya. Nih, perhatikan ya yang nulis dialog. Komanya sebelum kutip 2 di atas itu ada koma dan rapat semuanya ya. Nanti jaraknya itu setelah koma 2 di atas ke kata itu baru kasih jarak. Seperti contoh di bawah, ini kan di bawahnya tuh nggak tanda tanya, jadi nggak pakai koma. Nah, kutip 2 di atasnya, kasih spasi jarak, baru tanya ya. Oke, jadi kalau yang ada tanda baca lainnya, seperti tanda tanya, tanda seru, nggak usah pakai koma. Nah, kalau biasanya kalimat ujaran, kata, kayak gitu, dikasih koma ya di ujung kalimat dialog tersebut. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Tanda koma dipakai antara nama dan alamat. Rincian alamat, tempat dan tanggal lahir, pokoknya yang berhubungan dengan tempat gitu ya, alamat, tempat kayak gitu. Biasanya dikasih koma ya. Jadi teman-teman harus seperti ini nih nulisnya. Dekan Fakultas Sastra, koma, ini biasanya menunjukkan di ya. Universitas Merdeka, koma, di Jalan Serayu 8, koma, di kecamatan atau kabupaten Ponorogo misalnya. Nah, itu kita kasih koma aja, jadi nggak usah pakai di gitu ya. Ini biasanya kalau di novel sih jarang ya. Biasanya kalau kita nulis berita gitu ya, kalimat-kalimat yang ada keterangan-keterangan tempat seperti ini yang rinci gitu ya. Misalnya di Bandung, koma, Jawa Barat, Indonesia gitu, koma, Indonesia. Nah, itu komanya harus dipakai. Oke. Kemudian di nomor 8. Nomor 8 ini tanda koma dipakai dalam penulisan daftar pustaka. Ya, kalau novel kalian ya semi-semi biografi dan memang memakai banyak referensi, ya kalian harus sertakan daftar pustaka ya. Nggak harus skripsi atau karya ilmiah. Kalau novel kalian memang jujur gitu ya, benar-benar kalian pakai referensi, kalian harus sertakan. Dan ini cara nulisnya ya. Yang paling penting adalah nama penulis itu dibalik, kemudian dikasih koma. Misalnya Linda Kristanti, jadi Kristanti, Linda. Beni Ramdhani dibalik, jadi Ramdhani, Beni. Ya, misalnya J.K. Rowling dibalik Rowling, J.K. Ya, mudah-mudahan yang ini cukup paham ya, karena nggak terlalu sulit. Well, berikut ya, kita ke nomor 9. Tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki ya. Kalau kalian nggak menuliskannya di bagian daftar pustaka, kalian bisa menuliskannya di catatan kaki tuh di bawah-bawahnya gitu ya, di bawah halaman tuh. Kalian misalnya ngutip dari buku siapa, nah kalian bisa tuh disertakan catatan kaki seperti ini. Perhatikan cara penulisan komanya ya. Lihat. Jadi sebelum tulisan halaman 3 dikutip dari buku siapa halaman 3, itu komanya ada di situ. Dan penulisnya, nama penulisnya nggak usah dibalik kayak daftar pustaka tadi ya. Susunannya diikuti aja seperti ini ya. Susunannya samalah kayak gini. Jadi kalian tinggal ganti-ganti sesuai kebutuhan. Oke?
Kita ke nomor 10. Nah, ini tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis, ya. Lihat nih, Yayat Guntur S.PD. Nah, ini berarti gelarnya adalah SPD. Itu sebelum SPD, sebelum gelar dikasih koma, dikasih jarak dulu, baru nama gelarnya. Sama seperti Maria Latuari, koma, kasih jarak dulu, baru M. Hum, ya. Dan kita langsung ke nomor 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal. Kalau ini kayaknya teman-teman mudah ya. Tapi walaupun mudah masih aja ada salah. Karena kalau salah bisa jadi maknanya salah juga ya. Komanya harus seperti ini. Misal 250 0 sen gitu ya. Nah, komanya di 00 sen. Misalnya ada lebih sennya, memang ada 50 sen. Ditulis di situ, koma 50 ya. Dan yang ke-12, tanda koma dipakai sesudah dan sebelum keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Seperti kayak gini nih, semua balita yang mana? Laki-laki maupun perempuan, wajib mendapat vaksin ya. Jadi, di keterangan di dalamnya tentang balita itu laki-laki maupun perempuan itu kasih koma diapit ya. Seperti contoh di bawahnya juga, karyawan yang kurang sehat, koma seperti yang tertulis dalam poin sebelumnya ya, itu koma, diapit koma. Itu disitulah dia namanya keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Pasti kalian sering ya nulis di novel seperti ini, dan ada yang pakai apa ya, dash gitu ya, ada yang juga pakai koma. Umumnya kalau di Indonesia sih pakai koma. Oke, sekarang kita ke nomor 13. Nomor 13, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Ya, ini biasanya untuk apa ya, menghindari salah tafsir kata atau frasa ya, biasanya yang kita maksud. Nah, seperti ini nih, kan ada 3 kalimat, 3 kalimat itu kata-katanya sama, tapi maknanya berbeda ketika kita tempatkan koma. Misalnya kalau atas perhatian Bapak, koma, itu beda dengan atas perhatian Bapak saya, koma ya. Apalagi atas perhatian, koma, Bapak saya menyampaikan terima kasih. Ini udah 3 hal yang berbeda hanya karena penempatan komanya. Dan dari sini kita jadi tahu bahwa yang namanya meletakkan koma itu harus benar-benar teliti, harus diperhatikan biar nanti maknanya nggak berubah atau pembacanya tuh nggak salah tangkap. Jadi samalah satu frekuensi dengan maksud dari penulisnya ya. Oke, penekanan-penekanan ini perlu banget diperhatikan oleh penulis, terutama kalau menulis yang ada frasa-frasa atau kata-kata yang kalau bergabung itu jadi menimbulkan arti berbeda. Well, semuanya gimana penjelasannya? Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan semakin membaik ya cara menulis kalian. Karena kalau saya pas lagi jadi editor gitu ya, pas lagi ngedit buku, itu tanda koma itu termasuk lumayan sering ya, lumayan sering salah. Mungkin karena terlalu sepele ya, kelihatannya kecil dan sering gitu ya. Oke, mudah-mudahan sekarang tambah mantap nulisnya dan semoga novel kalian segera terbit tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan di skip iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.